Selamat pagi anak-anak kelas 6 SDK Maria Ferrari Maumere. Semangat pagi. Jumpa lagi bersama saya, Teacher Faris, dan saya Teacher Jenny dalam kegiatan belajar dari rumah. Apa kabar kalian hari ini? Ya, Teacher mengharapkan semoga kalian semua tetap sehat selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Teacher tetap mengingatkan pada kita semua selama kegiatan belajar dari rumah, anak-anak tetap memperhatikan protokol kesehatan, mencuci tangan, jaga jarak, dan menggunakan masker. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, mari kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih kepadamu dan bersyukur kepadamu karena Engkau telah menyertai perjalanan hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau telah melimpahi rahmat kesehatan bagi kami. Pada kesempatan pagi hari ini kami akan memulai kegiatan belajar dari rumah. Kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu ke atas kami, agar kegiatan kami pada pagi hari ini berjalan lancar sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini yaitu tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 1. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini seperti apa? Baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini setelah kita menyaksikan video pembelajaran ini, kita dapat menentukan ide pokok dan teks laporan pengamatan yang dibaca. Yang kedua, membuat kesimpulan berdasarkan teks laporan pengamatan yang dibaca. Yang ketiga, menyajikan simpulan tulis dari teks laporan hasil pengamatan yang dibaca. Yang keempat, mengklasifikasikan hewan berdasarkan cara perkembangbiakan dan menjelaskan manfaat. Yang kelima, melaporkan cara perkembangbiakan hewan dan manfaatnya melalui tabel. Yang berikut menyebutkan kehidupan sosial ekonomi dari negara-negara ASEAN terkait dengan kondisi geografis. Dan yang terakhir, menulis laporan tentang perbedaan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya melalui diagram Venn. Anak-anak, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, kalian diharapkan menjadi pribadi yang bertanggung jawab terhadap hewan di sekitar kita. Harus bertanggung jawab, menjaga, memelihara, serta mewaspadai. Anak-anak, mari kita fokus perhatikan dengan seksama kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari. Ya baik, anak-anak sekalian, pada materi sebelumnya kita sudah bahas sama, kita sudah menyaksikan video pembelajaran tentang perkembangbiakan tumbuhan. Dan hari ini teacher akan menjelaskan tentang perkembangbiakan hewan. Ya. Jadi perkembangbiakan hewan ini termasuk salah satu ciri daripada makhluk hidup. Jadi perkembangbiakan itu sendiri berarti terjadinya individu baru atau menghasilkan individu baru pada makhluk hidup dengan tujuannya adalah untuk melestarikan jenisnya sehingga tidak mengalami yang namanya kepunahan pada hewan-hewan tersebut. Perkembangbiakan hewan itu dilakukan dengan dua cara. Cara yang paling pertama adalah secara kawin, dengan nama lain bisa disebut dengan generatif, atau
seksual. Dan yang kedua, ya, jadi yang kedua secara takawin atau vegetatif, atau dengan lain aseksual. Jadi itu dua cara perkembangbiakan pada hewan. Baik, sekarang kita lihat yang paling pertama adalah perkembangbiakan secara kawin atau generatif atau yang disebut dengan seksual. Nah, perkembangbiakan secara kawin itu didahului oleh peristiwa pembuahan atau dengan nama lain yang orang sebut dengan fertilisasi. Jadi, fertilisasi itu sama dengan pembuahan. Pembuahan itu terjadi jika sel kelamin betina, dalam hal ini sel telur atau ovum, dan sel kelamin jantan atau sperma dia bersatu, bertemu, sehingga hasil dari pembuahan itu yang kita sebut dengan sigot. Jadi ketika sel sperma dan sel telur bertemu, itu yang terjadi yang namanya pembuahan, yang kita kenal dengan sigot. Nah, sigot ini sendiri dia akan tumbuh menjadi embrio atau janin, menjadi embrio atau janin. Nah, inilah yang nantinya bakal menjadi keturunan yang baru daripada hewan tersebut. Lalu ada dua cara. Ada dua cara itu berdasarkan proses pembuahannya atau fertilisasi tadi. Yang paling pertama itu adalah pembuahan. Internal. Oh, there you are, Perry. Ada dua cara proses pembuahan. Yang pertama, pembuahan terjadi secara internal, dan yang kedua, pembuahan yang terjadi secara eksternal. Nah, baik anak-anakku sekalian, sekarang kita lihat satu persatu dari proses pembuahan ini atau fertilisasi tadi. Sekarang kita lihat proses pembuahan secara internal. Nah, internal kita tahu in itu berarti di dalam. Berarti proses pembuahannya itu terjadi di dalam tubuh induk betina itu sendiri. Ya, jadi antara sel sperma dan sel telur dia bertemu di dalam tubuh induk betina. Sedangkan pembuahan eksternal, X berarti keluar, di luar tubuh. Sehingga definisinya itu proses yang terjadi di luar tubuh induk betina. Berarti sel telur dan sel sperma daripada hewan tersebut tidak bertemu di dalam tubuh induk betina, melainkan di luar tubuh induk betina itu sendiri. Yang berikut kita lihat masing-masing contoh dari proses pembuahan ini. Yang paling pertama adalah pembuahan yang terjadi secara internal. Ini banyak sekali hewan yang ada di sekitar kita yang proses pembuahan itu terjadi di dalam tubuh induk betina tersebut. Kita kasih contoh. Ada kerbau, ada kuda, ada sapi, ada ayam, ada kucing, ada anjing, dan masih banyak lagi yang lain yang terjadi di dalam tubuh induk betina. Intinya semua hewan yang ada yang hidupnya di darat itu semuanya terjadi di dalam tubuh induk betina. Nah, sekarang kita lihat yang kedua yang terjadi secara eksternal atau di luar tubuh induk betina. Itu ada katak dan juga ada ikan. Kedua jenis hewan ini mereka melepaskan beribu-ribu, berjuta-juta sel, baik sel telur maupun sel sperma. Tetapi antara kedua sel tersebut bukan bertemu di dalam tubuh induk betina
ikan atau katak tersebut, bukan. Tetapi mereka bertemunya di luar, masing-masing melepaskan sel telur, bertemu di luar dan akhirnya terjadilah yang namanya pembuahan. Dan kalau kita lihat risiko daripada proses kedua pembuahan ini, risiko yang paling besar itu adalah yang terjadi secara eksternal. Mengapa tidak katakan secara eksternal lebih besar risikonya? Karena di sini ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi sehingga tidak terjadinya pembuahan yang sempurna. Sel sperma dan sel telur tadi tidak semuanya jadi. Katakan tadi ada risikonya, misalnya di air, mungkin arus deras sehingga sel telur sel sperma terbawa oleh arus air atau gelombang. Lalu yang berikut misalnya ada hewan-hewan lain yang makan sel telur dan sel sperma tersebut, sehingga tidak semuanya jadi, tidak semuanya berkembang biak, tergantung situasi pada saat ini. Kemudian yang berikut, perkembangbiakan hewan yang terjadi secara generatif ini atau secara kawin atau seksual tadi itu ada tiga. Tentu kita di kelas-kelas sebelumnya kita sudah pernah belajar. Kalau di kelas 4, kelas 5 pasti kita sudah pernah belajar tentang 3 perkembangbiakan hewan secara generatif ini. Ya, ada 3 ini. Ada 3 perkembangbiakan hewan secara generatif atau secara kawin tadi. Yang pertama secara ovipar atau bertelur. Yang kedua ada vivipar atau beranak. Dan yang ketiga ada ovovivipar, bertelur dan beranak. Baik, yang paling pertama kita lihat ovipar. Kita sudah tahu bahwa ovipar itu adalah perkembangbiakan yang terjadi dengan cara bertelur. Jadi hewan ovipar ini dia meletakkan telur di luar tubuh induknya. Hey, where's Perry? Meletakkan telur di luar tubuh induknya. Jadi pada hewan ini pertumbuhan dan perkembangan embrio terjadi di luar tubuh induk daripada hewan tersebut. Embrio tadi akan dibungkus dan dilindungi oleh cangkang. Embrio dalam telur tersebut dilengkapi dengan yang namanya kuning telur, dan kuning telur ini digunakan sebagai cadangan makanan untuk perkembangan embrio tersebut ketika dia masih butuh kembang. Nah, kuning telur ini digunakan sebagai cadangan makanan untuk perkembangan embrio. Jika embrio telah tumbuh dengan sempurna, maka telur tadi dia akan menetas dan akan keluarlah yang namanya individu yang baru. Nah, ini proses yang terjadi pada hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Lalu ada ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan ovipar. Tentu kita bisa lihat di lingkungan sekitar kita, dan kita pasti tahu hewan-hewan apa saja yang berkembang biak dengan bertelur. Jadi ada banyak. Jadi contohnya itu ayam, penyu, lalu ada katak, kemudian ada kupu-kupu, ada jenis unggas burung, lalu ada ikan, dan hewan-hewan reptil. Nah, ini contoh-contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, dari hewan-hewan tadi kita bisa lihat ciri-cirinya, ciri-ciri dari hewan ovipar ini. Yang paling pertama adalah hewan ini dia tidak memiliki yang namanya daun telinga. Ciri yang paling pertama, tidak memiliki daun telinga. Yang kedua, umumnya
definisinya itu hanya hewan mamalia. Artinya mamalia itu berarti itu hewan yang bukan ovipar, melainkan hewan vivipar. Lalu yang ketiga, jelas kalau tidak memiliki putih susu pasti tidak menyusui anaknya. Yang keempat, umumnya itu mengerami telurnya hingga pada masanya dia menetas. Lalu yang berikut, umumnya penutup tubuhnya itu tidak berbulu kecuali burung dan ayam yang memiliki bulu. Dan ada juga beberapa hewan yang berkembang biak dengan ovipar ini, ketika belum dewasa bentuk tubuhnya itu sangat berbeda jauh dengan tubuh induknya. Karena apa? Karena hewan tersebut dia mengalami yang namanya perubahan bentuk. Nah, yang perubahan bentuk itu yang kita kenal dengan istilah metamorfosis. Nah, ini. Jadi dia mengalami perubahan bentuk. Jadi sangat jauh berbeda. Ya, itu pada hewan ovipar. Nah, hewan-hewan ini atau hewan-hewan tersebut yang sudah kita jelaskan tadi, yang sebutkan tadi, antara lain itu misalnya kupu-kupu, ada lipas, lalu ada nyamuk, ada belalang, ada jangkrik, dan ada kangkang. Hewan-hewan ini yang mengalami yang namanya metamorfosis, ya, yang mengalami metamorfosis atau proses perubahan bentuk dari telur hingga dia menjadi hewan yang dewasa. Yang berikut kita lihat perkembangbiakan hewan secara vivipar atau perkembangan biakan hewan dengan cara melahirkan anak. Nah, pada hewan ini sel telur itu dibuahi oleh sperma dan terjadi di dalam tubuh induk hewan tersebut. Setelah kedua sel ini bertemu, yaitu sel telur dan sel sperma bertemu, maka akan tumbuh menjadi embrio dan dia akan berkembang biak di dalam uterus atau rahim. Induk betina akan mengalami yang namanya masa kehamilan. Dia akan mengalami masa kehamilan. Jadi masa kehamilan setiap jenis hewan itu berbeda-beda, tidak sama. Jadi tergantung daripada hewan tersebut. Tidak sama, semua jenis hewan punya masa kehamilan itu berbeda-beda. Janin yang ada di dalam rahim atau uterus tadi, dia mendapat asupan makanan itu melalui plasenta. Melalui plasenta, dan janin itu akan berkembang, kemudian akan dilahirkan oleh induknya jika sudah tiba masanya. Dan janin itu dia akan memiliki sifat bentuk fisik sama persis dengan induknya. Jadi tidak berbeda. Ya, tidak mungkin seekor anjing dia mengalami masa kehamilan kemudian dia lahir lalu mukanya kambing. Itu tidak mungkin. Jadi dia punya prosesnya itu, jika dia sudah melahirkan anaknya, bisa contoh anjing tadi, ya anaknya tetap anjing. Tidak mungkin anak yang lain. Jadi itu. Lalu induk betina tadi akan langsung menyusui anaknya ketika dia sudah melahirkan anaknya. Dia langsung menyusui anaknya tersebut. Jadi ada contoh hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar ini ada banyak sekali di sekitar kita, atau mungkin binatang-binatang peliharaan anak-anak semua di rumah itu pasti tahu, ya. Kalau lihat, kalau dia punya anak itu kamu lihat pasti ada yang namanya kucing susu.
Sini banyak sekali. Ada kucing, ada kambing, sapi, kerbau, rusa, kuda, paus, satu-satunya hewan air atau ikan, lumba-lumba, lalu ada harimau, ada gajah, landak, dan masih banyak lagi yang berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan tadi. Nah, Dewi sudah menyebutkan hewan-hewan tadi, tentu kita sudah bisa lihat ciri daripada hewan ini seperti apa. Jelas, yang paling pertama cirinya itu adalah mempunyai daun liar. Sangat berlawanan tadi dengan hewan ovipar. Kalau ovipar tadi tidak memiliki daun telinga, tetapi kalau vivipar punya, memiliki daun telinga. Lalu yang kedua, jelas memiliki yang namanya kelenjar susu. Ya, karena hewan vivipar dia menyusui, termasuk hewan mamalia. Yang berikut, memiliki penutup tubuh berupa bulu atau rambut daripada hewan tersebut. Dan yang berikut, yang terakhir, hewan vivipar atau hewan yang beranak tadi biasanya adalah kelompok hewan mamalia. Hewan mamalia itu adalah hewan yang menyusui. Baik, yang berikut kita lihat yang ketiga, hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar atau bertelur dan melahirkan atau beranak. Nah, embrio pada hewan ini atau embrio pada hewan ovovivipar ini dia berkembang di dalam telur. Ingat, di dalam telur. Nah, telur itu dia masih berada di dalam tubuh induk tersebut, bukan di luar tubuh, di dalam tubuh induk tersebut. Jadi telur itu dia berkembang biak di dalam tubuh induknya. Nah, setelah cukup umur, setelah masanya, embrio tersebut akan menetas dan keluar dari tubuh induknya seperti melahirkan. Ya, jangan sampai kita melihat ada hewan-hewan tertentu yang dia melahirkan anaknya, kita tidak tahu prosesnya, lalu kita sebut bahwa itu adalah beranak atau melahirkan atau vivipar. Tidak. Ya. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar, yaitu dia bertelur melahirkan. Nah, hewan-hewan ini seperti ada kadal. Kadal bukan beranak, tetapi bertelur dan beranak. Telurnya berkembang biak di dalam tubuh induk kadal tersebut. Kemudian ada bunglon, lalu ada hiu, kemudian ada ikan pari, ada iguana, lalu ada kuda laut, dan ada platypus. Nah, hewan-hewan jenis ini berkembang biak dengan cara ovovivipar. Satu lagi yaitu ular boa, jenis ular. Itu juga berkembang biak dengan cara ovovivipar. Jadi telur dia berkembang biak di dalam tubuh induknya. Ketika tiba masanya, dia baru melahirkan anaknya atau janinnya tersebut. Baik, anak-anakku sekalian, hewan-hewan yang sudah kita pelajari tadi selain ada di negara kita, juga terdapat di negara-negara Asia Tenggara yang juga memiliki ciri dan jenis yang sama dengan negara kita. Salah satu contoh, sapi. Nah, sapi ini juga termasuk hewan yang sering diekspor dari negara kita ke negara Asia Tenggara lainnya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi daripada negara tersebut. Nah, mari kita lihat pengaruh kondisi geografis terhadap potensi ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Ya, pengaruh kondisi geografis
geografis terhadap potensi ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Negara-negara ASEAN memiliki letak di wilayah yang strategis, yaitu di antara dua samudra, dan juga termasuk jalur perdagangan dunia, kawasan jalur perdagangan dunia. Nah, kondisi ini menyebabkan negara-negara di wilayah Asia Tenggara memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, terutama dalam bidang perdagangan. Perbedaan potensi ekonomi dari masing-masing negara di ASEAN sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis daripada tiap-tiap negara tersebut. Jadi tidak sama potensi yang dimiliki oleh masing-masing negara di wilayah Asia Tenggara. Masyarakat di setiap negara menyesuaikan mata pencahariannya dengan alam sekitar. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi sangat diperlukan daripada negara. Berikut kita lihat kegiatan ekonomi negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Yang pertama, kita akan lihat negara Indonesia. Indonesia memiliki beragam sumber daya alam yang sangat kaya. Dengan kekayaan yang kita miliki, dengan sumber daya yang kita miliki, maka kita pada awal sebelum Indonesia merdeka itu kita dijajah. Nah, dengan tujuannya itu adalah untuk menguasai negara kita, mengambil hasil bumi kita, mengambil rempah-rempah kita yang ada di negara kita ini. Nah, potensi sumber daya yang kita miliki itu sangat banyak dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Kita yang paling pertama kita lihat potensi sumber daya alam yang ada di dataran rendah. Yang ada dataran rendah itu ada padi, ada sayur, ada jagung, dan ada buah-buahan. Itu bukan hasil bumi pertanian kita. Lalu yang kedua kita lihat di dataran tinggi, yang letaknya dataran tinggi. Itu ada teh, lalu ada kopi, ada kina, ada cengkeh, dan juga ada kelapa sawit. Kemudian kalau hasil laut itu juga banyak sekali, ya. Nah, hasil kekayaan laut kita banyak sekali. Kita juga memiliki perairan yang sangat luas dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Nah, kalau di hasil laut itu ada ikan, lalu ada udang, ada tuna, ada cakalang, dan juga tongkol. Nah, dari hasil laut ini juga biasanya diekspor ke negara-negara tetangga kita di wilayah Asia Tenggara. Kemudian yang berikut, di hutan, ya, hasil hutan ada kayu jati, ada kayu rotan, ada madu, dan ada daman. Nah, hasil-hasil hutan ini juga diekspor dari negara kita ke negara yang lain. Lalu yang berikut, negara kita juga memiliki barang tambang seperti minyak bumi, kemudian gas alam, bauksit, timah, tembaga, lalu batu bara, dan juga emas. Jadi hampir semua potensi sumber daya alam daripada negara kita miliki. Lalu yang berikut, hasil sumber daya alam tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dan selain itu juga dijadikan sebagai komoditas ekspor.
jika ada negara lain yang membutuhkan hasil dari hasil bumi dari negara kita, kalau kita adakan kerjasama dengan negara tersebut, maka kita bisa mengekspor barang-barang hasil sumber daya alam kita ke negara yang lain. Selain kaya akan sumber daya alam, negara kita juga sangat kaya akan keindahan alam yang menarik. Ya, tidak heran, setiap tahun pasti ada wisatawan yang berkunjung ke negara kita. Kita memiliki keindahan laut, keindahan pantai, keindahan gunung, dan masih banyak lagi sumber daya alam yang bisa dinikmati atau keindahan alam yang bisa dinikmati oleh wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Nah, kegiatan-kegiatan pariwisata ini juga meningkatkan pendapatan negara atau devisa negara, bisa menjadi pemasukan untuk negara kita jika kita mengelola budaya pariwisata ini dengan baik. Lalu berikut kita lihat mata pencarian daripada negara kita. Jadi mata pencarian negara kita bervariasi. Ya, ada banyak sekali mata pencarian negara kita. Ada petani, ada juga pekebun, lalu nelayan, ada penambang, lalu ada buruh, kemudian ada wira swasta, ada pekerja di kantor. Tetapi pada umumnya masyarakat kita itu berprofesi sebagai petani. Baik, yang berikut kita lihat negara Brunei Darussalam. Negara ini merupakan salah satu negara yang kaya di Asia Tenggara. Pendapatan per kapita masyarakat Brunei ini tergolong sangat tinggi. Di negara ini juga masyarakat tidak dipungut pajak penghasilan. Misalnya berbeda dari negara kita, tidak dipungut pajak penghasilan. Bahkan pemerintah menyediakan pendidikan secara gratis dan layanan kesehatan juga diberikan secara gratis. Dia punya ukuran negaranya jauh dari negara kita. Dia kecil, sehingga sangat makmur di negara Brunei ini. Negara Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Karena gas alamnya sering diekspor ke negara-negara bahkan di Eropa. Negara ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah berupa hasil bumi itu seperti minyak dan gas bumi. Jadi dari minyak dan gas bumi menyumbangkan kira-kira sekitar 40% pendapatannya untuk negara. Kemudian selain gas alam dan minyak bumi juga pertanian dan perkebunan seperti padi, buah-buahan, ada lada, ada kelapa yang berada di dataran rendah. Dan mata pencarian daripada masyarakat di negara Brunei Darussalam itu adalah penambang, ada buruh industri, ada petani, dan juga wira swasta. Kita lihat negara yang berikut adalah negara Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan sama seperti dengan negara Indonesia. Sebagian besar mata pencarian penduduk di Filipina itu di bidang pertanian. Komoditas pertanian yang paling utama itu adalah padi. Jadi padi juga biasanya diekspor di berbagai negara selain untuk kebutuhan dalam negeri. Selain padi, ada juga jagung,
lalu ada kelapa dan juga tebu. Ini merupakan hasil komoditas dari pertanian daripada negara Filipina. Beberapa produk unggulan di negara Filipina yaitu hasil pertanian yang juga diekspor ke berbagai negara. Di antaranya padi, kelapa, gula, dan juga nanas. Selain itu, negara Filipina juga mengembangkan pertambangan Where's Perry? dengan komoditas utama yaitu tembaga. Sedangkan potensi sumber daya alam yang ada di negara Filipina di daerah dataran rendah itu menghasilkan jagung, lalu ada sayur-sayuran, lalu ada padi, ada ketela pohon, dan juga buah-buahan. Lalu dari hasil perkebunan juga ada tebu, ada kelapa, ada abaka, ada tembakau, dan juga kayu serta karet. Dan mata pencarian daripada negara Filipina pada umumnya adalah petani, lalu ada pekebun, dan juga ada yang bekerja di bidang jasa. Kita lihat negara yang berikut adalah negara Kamboja. Negara Kamboja merupakan negara agraris yang mata pencariannya itu sebagian besar penduduknya adalah petani. Nah, kondisi ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan lahan dan juga pertanian yang subur di sepanjang aliran Sungai Mekong dan Danau Tony Sap. Kita tahu bahwa Sungai Mekong adalah sungai yang terbesar di wilayah Asia Tenggara. Sungai ini dilalui atau dia melewati 5 negara sekaligus di wilayah Asia Tenggara. Dia termasuk sungai yang terbesar di Asia Tenggara. Lalu potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh negara ini dari pertanian ada padi, ada umbu-umbuan, ada jagung, ada buncis. Kemudian dari hasil perkebunan ada karet dan juga ada tembakau. Lalu perikanan ada budidaya ikan air tawar. Dan hasil pertanian terbesar yang ada di Kamboja itu adalah padi. Dan padi juga sering diekspor di wilayah Asia Tenggara ini dan juga negara-negara di luar Asia. Sedangkan hasil perkebunannya adalah karet. Mata pencarian dari penduduk atau masyarakat di negara Kamboja itu adalah petani, lalu ada pekebun, dan juga ada penambang. Negara yang berikut kita lihat negara Laos. Ya, negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Jadi selain Kamboja, Laos juga dilewati oleh Sungai Mekong, sehingga memiliki dataran aluvial yang sangat subur dan cocok sekali untuk kegiatan pertanian. Selain itu, Sungai Mekong dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Aliran sungainya bisa digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air. Sedangkan potensi sumber daya alam yang dimiliki di negara Laos adalah pertanian. Dari pertanian ada padi, lalu ada jagung, di hasil perkebunan ada tembakau, kemudian hasil hutan ada kayu jati, lalu perikanan ada ikan karper dan ikan perch. Sedangkan hasil pertambangan di sana ada timah, ada tambang gipsum, ada batu bara, ada seng, dan ada biji besi. Rata-rata mata pencarian di negara Laos yang paling banyak adalah sebagai petani. Sedangkan mata pencariannya yang lainnya ada pekebun, lalu ada nelayan, dan juga ada yang bekerja sebagai penambang. Negara yang berikut kita lihat negara Malaysia.
Kegiatan ekonomi yang paling utama di negara ini yaitu pertanian, perkebunan, pertambangan, perdagangan, dan industri. Potensi sumber daya alam yang dimiliki dari negara Malaysia itu ada pertanian, di bidang pertanian itu ada padi, lalu di perkebunan itu ada kakao, ada kelapa sawit, tembakau, teh, lada, karet, dan karet ini merupakan penghasil perkebunan yang terbesar di Malaysia. Kalau hasil hutan ada kayu, kemudian hasil tambang ada timah, minyak bumi, gas alam, lalu ada besi, dan juga ada bausit. Dalam perdagangan internasional, Malaysia merupakan negara pengekspor kayu. Selain kayu ada minyak sawit, lalu ada karet, ada sepatu, ada alat-alat elektronik, dan juga ada bahan-bahan kimia. Kemudian mata pencarian dari negara Malaysia, pada umumnya masyarakat itu bermata pencarian sebagai petani, dan itu ada juga kebun, lalu ada penambang, ada buruh industri, dan lain-lain. Kita lihat negara yang berikut, yaitu negara Myanmar. Nah, negara ini memiliki sektor perekonomian utama yaitu di bidang pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Myanmar itu di pertanian ada padi, juga ada sayur-sayuran, dan juga ada kacang-kacang. Di bidang perkebunan ada teh, tembakau, dan juga lada. Kemudian di bidang pertambangan ada besi, ada timah, kemudian ada minyak bumi, gas alam, batu mulia, batu bara, emas, perak, mangan. Kemudian di bidang industri ada industri semen, ada industri pupuk, dan juga farmasi. Lalu Myanmar juga merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di wilayah Asia Tenggara. Dan mata pencariannya juga adalah petani, lalu ada juga pekebun, lalu ada penambang, ada buruh industri, dan lain-lain. Kita lihat negara yang ke-8, yaitu negara Singapura. Negara Singapura merupakan negara yang paling maju di kawasan Asia Tenggara. Nah, negara ini sangat berperan penting di dalam sektor perdagangan. Lokasi Singapura sangat strategis dalam perdagangan internasional dan juga termasuk negara transit. Kemudian, negara Singapura juga menjadi pelopor negara industri di wilayah Asia Tenggara karena kegiatan industri di negara ini sangat berkembang pesat. Lalu komoditas hasil utama atau hasil olahan minyak daripada minyak bumi itu ada barang elektronik, ada perkapalan, ada industri tekstil, ada baja, ada pakaian, lalu ada pengolahan karet, ada timah, ada industri penyulingan minyak, dan lain-lain. Kemudian tren itu didukung oleh sektor pariwisata serta jasa keuangan dan perbankan. Dan mata pencarian lainnya itu di bidang jasa, buruh, dan industri. Jadi negara Singapura ini dia lebih banyak berkecimpung di bidang jasa. Mengapa? Karena di sana termasuk jalur perdagangan yang sangat ramai dan juga termasuk negara yang sudah maju dalam hal industri. Negara Singapura itu direklamasi, dia sangat minim dengan daratan.
Ya, ketika mereka di sana pemerintahnya sering membuat reklamasi untuk penimbunan daratan ini dijadikan tempat industri atau pemukiman bagi masyarakat. Kita lihat negara yang berikut adalah negara Thailand. Nah, negara ini sering disebut dengan lumbung padi di Asia Tenggara. Dijuluki sebagai lumbung padi di Asia Tenggara, atau juga disebut dengan negeri gajah putih. Nah, potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh negara ini di bidang pertanian itu ada padi, ada tebu, lalu ada tapioka, ada yute. Lalu di bidang perkebunan ada karet, kemudian hutan, hasil bergas seperti kayu jati, lalu hasil tambang seperti batu bara, timah, gas alam. Sedangkan di hasil perairan itu ada berbagai jenis ikan, yaitu ikan yang ada di sungai Mekong atau Teluk Siam. Jadi negara Thailand juga termasuk negara yang dilalui oleh sungai Mekong. Dari ada Laos sudah, kemudian Kamboja, sekarang Thailand. Kemudian padi merupakan hasil pertanian terbesar di negara ini. Jadi tidak heran dia dijuluki sebagai lumbung padi Asia. Nah, dari hasil padi ini juga diekspor ke negara-negara dari Asia Tenggara. Kemudian ekspor Thailand ada produk otomotif, kemudian ada elektronik juga diekspor, lalu bahan olahan makanan. Dan kalau dilihat dari sumber pendapatan lain dari Thailand ini, dari sektor pariwisata itu karena di negara ini bangunan-bangunan di Thailand bernilai artistik yang sangat tinggi, sehingga banyak sekali menarik para wisatawan domestik maupun mancanegara untuk pergi ke sana sehingga dapat menghasilkan pendapatan negara atau devisa untuk negara dari bidang pariwisata. Lalu mata pencarian lainnya itu seperti tani, ada pekebun, lalu ada juga nelayan, dan juga ada yang bermata pencarian sebagai penambang dan lainnya. Kita lihat yang berikut, yang ke-10 adalah negara Vietnam. Nah, Vietnam kondisi alamnya cocok sekali dikembangkan sebagai ekowisata. Pemerintah di Vietnam menetapkan dan mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor industri yang paling utama di Vietnam. Ada perhotelan, ada restoran, ada transportasi potensial dikembangkan seiring meningkatnya kegiatan pariwisata di sana. Berarti pemerintah lebih memperhatikan di bidang sektor pariwisata yang dikembangkan di negara Vietnam. Lalu ada pun potensi dari sumber daya lain itu seperti di bidang pertanian, ada padi, sayuran, jalan, lalu jagung, lalu hasil perkebunan itu seperti tebu, teh, kopi, kemudian hasil hutan itu seperti kayu jati dan juga bambu. Nah, industri yang dikembangkan di negara Vietnam itu industri bahan makanan, ada olahan makanan dan juga industri tekstil yang dikembangkan di negara Vietnam. Lalu mata pencarian lainnya seperti petani, ada pekebun, ada buruh, industri dan lain-lain. Kita lihat negara yang berikut yaitu Timor Leste. Ya, negara ini adalah negara yang paling terakhir yang bergabung dengan ASEAN. Dan penduduk di Timor Leste itu mengandalkan sektor pertanian untuk bisa memenuhi kebutuhan di negara tersebut. Lalu hasil pertaniannya antara lain ada padi, lalu ada jagung, ada kentang, ada kacang-kacangan. Dan itu juga ada hasil hutan seperti kayu jati. Lalu dalam bidang pertambangan, Timor Leste merupakan penghasil minyak, yaitu minyak bumi, ada marmer,
ada emas, dan ada mangan. Industri utama yang ada di negara Timor Leste itu ada industri percetakan, lalu produksi sabun, kemudian kerajinan tangan, pakaian kerajinan, dan kalau dilihat dari komoditas ekspor yang sering diekspor oleh negara Timor Leste itu ada kopi, lalu ada cendana juga, ada marmer. Kemudian penduduk atau masyarakat di Timor Leste itu mata pencahariannya adalah petani, ada pekebun, ada penambang, dan juga ada buruh industri. Ya, jadi baik itu anak-anak sekalian, negara-negara yang ada di Asia Tenggara dengan dia punya kondisi perekonomiannya dan kondisi alam atau letak kondisi geografis dari negara tersebut, itu semua sangat mempengaruhi daripada mata pencarian dari masyarakat yang berada di wilayah negara itu. Jadi kita lihat dari negara paling utama negara kita saat Timor Leste, itu hampir mata pencariannya hampir sama. Itu dipengaruhi oleh kondisi geografis. Nah, anak-anak sekalian, seperti yang sudah dijelaskan oleh Sintaris tadi, bahwa setiap negara di Asia Tenggara memiliki mata pencarian yang berbeda-beda. Salah satu mata pencarian adalah dalam bidang peternakan. Dalam bidang peternakan, masyarakat bisa beternak ayam, beternak itik, beternak bebek, dan masih banyak lagi. Mari pada kesempatan ini kita akan membaca teks tentang hewan yaitu bebek. Mari kita baca bersama-sama. Bebek. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Baik, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang ide pokok dan membuat kesimpulan. Pada kesempatan ini kita akan menentukan ide pokok dari teks laporan yang kita bacakan tadi dan membuat kesimpulan. Nah, anak-anak, sebelum kita menentukan ide pokok, kita harus menentukan dulu kalimat utama. Ya, jadi paragraf ini kalimat utamanya adalah bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Jadi itu kalimat utama. Nah, jadi anak-anak, ini kalimat utamanya. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Dari kalimat utama kita menentukan ide pokok. Ya, masih ingat anak-anak cara menentukan ide pokok? Kita harus terlebih dahulu membuat pertanyaan. Jadi pertanyaan yang jawabannya kalimat utama. Jadi untuk kalimat ini kita membuat pertanyaannya, apa nama unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan? Dari pertanyaan tadi kita menentukan ide pokok. Oh, there you are, Perry. Ya, ide pokoknya kita hapus pertanyaannya dan tanda tanyanya. Jadi ide pokoknya adalah kita menghapus pertanyaannya dan tanda tanyanya. Jadi ide pokoknya adalah nama unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Bisa juga ide pokoknya
unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Dari ide pokok tadi kita membuat kesimpulan. Kesimpulan diambil dari ide pokok dan informasi penting yang terdapat dalam teks. Jadi untuk paragraf ini kesimpulannya seperti ini. Ya, jadi anak-anak kesimpulannya, unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan adalah bebek. Daging dan telurnya dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kita ulang, unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan adalah bebek. Daging dan telurnya dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Teacher Jenny dan Teacher Faris sampaikan pada kesempatan ini dapat dipahami oleh kalian semua. Mari kita akhiri kegiatan kita dengan doa. Berdoa dimulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menyertai kami dalam kegiatan pembelajaran pada kesempatan ini. Kami mohon kepadamu, kiranya apa yang kami pelajari pada kesempatan kali ini dapat berguna bagi kami dan masa depan kami selanjutnya. Namamu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai berjumpa pada kegiatan pembelajaran